Ya, sekarang dari mulai minggu lalu saya suarakan terkait dengan rekam-rekam secara diam-diam yang dijadikan alat bukti. Kenapa sampai detik ini tidak ada klarifikasi? Ya, selamat malam. Bahwa memang kewenangan penyidik pertama menangani seseorang sebagai tersangka itu kan 20 hari. Lalu setelah 20 hari ada namanya perpanjangan penahanan dengan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Ya. Kenapa ada perpanjangan penahanan? Karena memang berkasnya belum lengkap, karena belum ada tahap 2-nya. Mungkin berkas sudah diserahkan ke jaksa dan mungkin ada P19 dengan petunjuk jaksa yang belum dipenuhi oleh pihak penyidik. Makanya dibutuhkan waktu perpanjangan penahanan kurang lebih 40 hari ke depan untuk supaya melengkapi berkas dan bisa sampai ke tahap 2. Tahap 2 itu artinya P21, berarti tersangka barang bukti sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum. Kejaksaan masih ada penahanan juga. Penahanan jaksa, karena jaksa kan harus schedule untuk proses ke pengadilan. Di pengadilan pun ada penahanan juga. Jadi kalau ditotalin dalam suatu perkara itu kurang lebih hampir 400 lebih hari ya, kalau perkara itu membesar. Jadi begini, orang ditahan itu karena apa? Karena diduga atau dikhawatirkan menghambat proses hukum selanjutnya. Dan itu diskresi daripada penyidik. Makanya dari awal saya pernah berstatement bahwa panggilan pertama itu datang. Kalau ada alasan, kasih tahu alasannya apa. Panggilan kedua juga sama, wajib datang dan diberikan alasannya. Kalau bisa panggilan kedua datang. Tapi kan sudah panggilan ketiga, lalu selanjutnya baru datang. Saya yakin penyidik sudah punya kekhawatiran ini bisa menghambat proses dan dikhawatirkan juga bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan, bahkan juga bisa mempengaruhi saksi. Itu kenapa alasan-alasan penyidik menahan seseorang. Dan untuk perpanjangan penahanan itu memang sudah sesuai prosedural, karena setelah 20 hari polisi berkomunikasi dengan kejaksaan untuk tahanannya diperpanjang. Ya, dari awal saya sudah melihat ya kasus ini, artinya saya pribadi tidak membela kalau memang apa yang diduga atau disangkakan oleh pihak penyidik kawan saya Nikita itu melakukan dugaan pemerasan. Namun demikian, yang perlu dan patut dipertanyakan alat bukti ya, itu kan infonya alat buktinya adalah rekaman salah satu. Nah, pertanyaan saya secara orang hukum, kan juga si pelapor menggunakan pengacara ya, merekam orang ya, pembicaraan orang diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, yang dimana dia bukan satu badan, lembaga, institusi, baik itu KPK, kejaksaan atau kepolisian, itu merekam secara diam-diam, dan alat rekaman itu digunakan untuk menjadikan satu alat bukti dan juga sampai tersebar luas ya di media sosial, tersebar luas juga di media-media elektronik. Ini kan tentu dapat ya bisa dilakukan upaya hukum balik dari pihaknya Nikita Mirzani kepada si pelapor DRG. Nah, di sini juga yang saya sampaikan ya, kan DRG ini sudah pakai pengacara ya, namanya penasehat hukum. Masa sih penasehat hukum atau pengacaranya tidak menasehati kliennya bahwa ini merekam secara diam-diam, kita melanggar undang-undang loh ya, undang-undang ITE yang ancaman hukumannya itu 10 tahun gitu loh. Kenapa nggak dikasih tahu kliennya gitu. Jadi saya rasa sudah cukup lah ya, segala sesuatunya, gaduh-gaduhnya itu harus dipertanggungjawabkan juga oleh pihak si pelapor gitu ya. Sekarang dari mulai minggu lalu saya suarakan terkait dengan rekam-rekam secara diam-diam yang dijadikan alat bukti. Kenapa sampai detik ini tidak ada klarifikasi? Bahkan sempat kemarin pengacaranya DRG itu melakukan live ya di salah satu perangkat sosial media. Saya minta tolong dong izinkan saya naik gitu. Karena saya mau mempertanyakan kepada pengacara DRG itu apa dasarnya ya
kliennya itu merekam Nikita Mirzani secara diam-diam, lalu digunakan sebagai alat bukti, dan kita duga tersebar percakapannya itu. Dan juga saya sebenarnya keberatan ketika pengacara DRG itu menyatakan klien saya adalah sindikat, ya, Dr. Oki adalah sindikat. Nah, ingat, ya, Anda sudah terekam jelas loh. Anda menyatakan bahwa klien saya ini adalah sindikat yang harus dijadikan tersangka, harus juga ditahan. Kalau nanti tidak terbukti, ya, saya ingatkan nih pada rekan sejawat, Anda tidak kebal hukum ya. Ingat, Undang-Undang Advokat juga mengatur. Kalau Anda menuduh seseorang tapi nanti tidak dapat dibuktikan, seperti yang Anda sampaikan bahwa Dr. Oki klien kami adalah seorang atau pelaku sindikat, ya, terkait dengan pemerasan, maka kami akan lakukan upaya hukum, gitu, ya. Jadi kita ini sebagai advokat jangan menggiring opini publik, jangan menuduh seseorang sebelum ada putusan hukum. Jadi saya ingatkan nih, saya peringatkan dengan keras ya untuk pengacaranya DRG, ya, Julianus itu hati-hati kalau bicara. Saya dengar berapa kali Anda menyatakan bahwa Dr. Oki ini harus ditangkap, Dr. Oki ini sindikat. Hati-hati, ketika tidak dapat Anda buktikan di pengadilan bahwa klien kami adalah seorang sindikat, maka kami akan lakukan upaya hukum yang keras terhadap Anda. Ya, baik itu laporan secara kode etik maupun tidak menutup kemungkinan kami akan lakukan upaya hukum pidana. Intinya bahwa merekam itu harus seizin dari para orang yang merekam dan direkam, dan rekaman itu tidak juga tanpa seizin kedua belah pihak lalu mengupload ke media sosial atau ke publik, karena apa yang mereka bahas ini kan soal privasi. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak menyepakati lalu rekaman itu tersebar kemana-mana, yang bersangkutan ini bisa dipidana dan ancaman hukumannya kan lumayan lama, ya, kurang lebih 10 tahun. Makanya hati-hati dalam merekam, dan setiap pengacara itu harus memberikan nasihat hukum kepada pengacara kliennya. Yang kedua, pengacara juga tidak boleh intervensi pihak kepolisian, minta orang jadikan tersangka, minta orang ini prosesnya harus dipercepat dan lain sebagainya. Polisi itu kan bekerja berdasarkan SOP, undang-undang kepolisian, ada peraturan Kapolri, semua harus sesuai dengan aturannya. Kalau alat bukti memang belum cukup, ya polisi tidak bisa jadikan orang tersangka, karena ada upaya sesuai dengan putusan MK. Tersangka bisa melakukan upaya namanya pra peradilan terhadap status tersangka untuk menguji apakah status tersangka tersebut sudah sah atau belum. Nah inilah polisi, hati-hati yang polisi kita harus apresiasi juga. Jangan pengacara sudah berstatement melampaui kewenangan dari pihak kepolisian. Kita punya undang-undang advokat, kepolisian punya undang-undang kepolisian, dan kedua belah pihak ini harus bisa saling menghormati. Ya, ANM kan sudah punya lawyer, kita punya etika. Dulu memang ANM itu pernah jadi beberapa kali jadi lawyernya saya dan Bang Sunan. Tapi kali ini kan ada rekan kita yang ada di sana. Kami hanya mengimbau, menyampaikan kepada rekan yang ada sebagai lawyernya ini untuk segera melakukan laporan polisi terhadap yang namanya CRG tersebut. Kenapa? Karena sudah ada dugaan publikasikan atau tersebarnya sebuah rekaman yang harusnya tidak boleh ada tersebar di media sosial atau kepada publik tanpa kesepakatan, tanpa persetujuan kepada orang yang direkam tersebut. Karena ini merekam diam-diam itu. Iya, perlu saya tambahkan nih. Mungkin saya bacakan ya, biar pengacaranya DRG itu juga paham, bisa menasihati kliennya ya. Saya bacakan nih, pasal 31 Undang-Undang ya 19 tahun 2016 tentang ITE. Adapun yang dimaksud dengan mendengarkan, ya, merekam secara diam-diam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi atau nirkabel dengan pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Pelanggaran atau intersepsi penyadapan secara diam-diam dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda 800 juta. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan di awal bahwa memang ya kami dapat patut diduga DRG ini juga melakukan pelanggaran pidana Undang-Undang ITE ya, pasal 31 19/2016 itu, yang dimana merekam secara diam-diam ya, lalu menggunakannya, lalu diduga bisa tersebar luas dan sehingga dikonsumsi oleh publik, itu dapat diancam pidana 10 tahun
atau denda 800 juta. Nah, ini juga sebenarnya masukan buat Bang Fahmi nih, selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Ayo segera laporkan itu DRG, ya, segera laporkan. Karena gini, hukum itu harus berimbang. Hukum itu tidak memandang siapa yang duluan melapor jadi korban, siapa yang belum melapor. Kalau ketika dapat dipastikan atau diduga dan dibuktikan sama-sama mengalami kerugian, maka dapat sebagai warga negara melaporkan, gitu. Jadi ini kita juga punya hak yang sama dalam hal hukum, ya. Di Indonesia ini punya hak yang sama. Kemarin DRG melaporkan kita dugaan pemerasan. Nah, sekarang saatnya Bang Fahmi, ya, atau siapapun tim dari Nikita Mirzani bisa melakukan upaya hukum. Itu tadi pasal 31/19/2016 Undang-Undang ITE, merekam secara diam-diam, ancaman hukumnya 10 tahun dan dendanya 800 juta. Iya, yang pasti kan tercemar ya. Klien saya itu dokter. Klien saya punya 70 klinik se-Indonesia, 70 klinik kecantikan. Tentunya ketika orang, ya, membangun opini publik lalu menyatakan bahwa klien saya adalah termasuk sindikat, harus dijadikan tersangka, ya tentu itu sangat merusak, ya, sangat mencemarkan nama baiknya. Makanya saya tunggu ini, ya, ketika apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya DRG tidak dapat dibuktikan bahwa klien saya adalah seorang sindikat, bagian daripada pelaku tindak kejahatan, maka kami akan lakukan upaya hukum, gitu, ya. Silahkan Anda berkoar-koar saat ini, silahkan Anda percaya diri dengan apa yang Anda sudah lakukan, tapi ingat, kami juga diam-diam, ya tidak diam-diam juga, gitu, ya.